Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen ini kita akan membahas tentang koperasi, yaitu Koperasi Indonesia. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Semoga bermanfaat. Halo semua. Oke, sebelum kita ke materi, ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah mencari satu jenis koperasi di Indonesia. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Tiap orang tidak boleh sama. Pilihannya jenis koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Kemudian, analisis koperasi tersebut yang meliputi nama koperasinya, profil koperasi diuraikan secara singkat, jenis koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi serba usaha. Bergerak di bidang apa? Tujuan koperasinya apa dan manfaat koperasinya apa? Nah, itu tadi ya. Jadi satu kelompok mencari satu jenis koperasi itu bisa memilih jenis koperasinya apa. Begitu ya. Kemudian minggu depan kalian akan mempresentasikannya di depan kelas baik secara daring maupun secara luring. Sehingga disiapkan PPT-nya ya. Nanti PPT-nya akan dikumpulkan saat presentasi ya. Nah, ketika luring. Oke, kita lanjutkan. Selamat mengerjakan ya, semoga sukses. Nah, kita ke koperasi. Jadi sebelum kita membahas tentang koperasi, kalian harus tahu dulu tentang sejarah koperasi. Jadi koperasi itu bermula dari terjadinya revolusi Inggris yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya akibat banyak ditemukan mesin-mesin baru. Nah, untuk mengurangi beban kehidupan karena beratnya kebutuhan sehari-hari, maka beberapa orang di Rockdale berusaha untuk membuat usaha untuk kepentingan bersama yang dinamakan dengan koperasi. Nah, itulah sejarah dari berdirinya koperasi. Oke, selanjutnya ini terjadi pada revolusi Inggris di mana ini ya alurnya ya. Banyak ditemukan mesin-mesin baru pengganti tenaga manusia. Nah, mesin-mesin tersebut ini terjadi di kota Rockdale di tahun 21 Desember Rockdale ya 1844. Nah, ditemukannya mesin-mesin pengganti manusia itu mengakibatkan pengangguran, semakin susah memenuhi kebutuhan, banyaknya kebutuhan sehari-hari, banyaknya jeratan lintah darat, gitu ya. Kemudian dibuatlah usaha yang dapat membantu oleh Charles Howard dan William King Robert Owner dengan jumlah 28 orang ya anggotanya. Nah, ini ya. Nah, ini ada 28 orang yang mana tokoh-tokohnya adalah ini. Semuanya. Nah, seperti itu ya. Ini tulisannya tidak kelihatan. Oke. Saya ganti warna dulu. Nah, ini ya, sudah kelihatan ya. Nah, itu. Jadi,
di tokohnya adalah beberapa orang ini, kemudian dengan 28 orang temannya yang lain, sehingga terbentuklah sebuah koperasi. Jadi awalnya adalah dalam Revolusi Inggris. Lalu di Indonesia sendiri, pada tahun 1896, Patih Purwokerto bernama R. Arya Wiryatmaja. Koperasi itu dikenal dengan ini Hulp and Spark Bank, Bank Pertolongan dan Simpanan. Ya kan? Kemudian di tahun 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya, hasilnya adalah tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Kemudian yang kedua, gotong royong dan kekeluargaan disetujui sebagai asas koperasi. Kemudian yang ketiga, mendorong tumbuhnya koperasi di desa-desa. Nah, itulah sejarah singkat tentang koperasi ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kemudian, koperasi Indonesia itu, ya, koperasi secara etimologi itu disebut dengan cooperation, di mana co itu bersama, operation itu bekerja atau berusaha. Jadi, koperasi itu sendiri bisa diartikan bahwa bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama juga. Itulah koperasi. Lalu koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan berlandaskan kegiatannya itu berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi itu adalah azasnya azas kekeluargaan. Sehingga ada beberapa koperasi yang memang harganya lebih murah gitu ya. Oke, tujuan koperasi yang pertama pasti memajukan kesejahteraan anggota itu pada intinya atau khususnya, kemudian menyejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya, lalu ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tujuan koperasi itu ada 3. Yang pastinya membantu anggota pada khususnya, membantu masyarakat pada umumnya, dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Sehingga mari kita dukung dengan koperasi. Oke, selanjutnya landasan koperasi itu ada 3. Landasan ideal adalah Pancasila, pasti ya. Landasan strukturalnya adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 1. Dan landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jadi ada 3 landasan dalam koperasi itu sendiri ya. Oke. Sedangkan prinsip koperasi itu ada 7. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Jadi siapa saja yang ingin menjadi anggota koperasi itu tidak ada paksaan ya bagi pihak dalam maupun luar. Jadi bebas untuk mengikuti ya. Jadi secara sukarela dan terbuka. Kemudian pengelolaan koperasi itu dilakukan secara demokratis ya. Secara musyawarah. Kemudian pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Jadi semakin besar jasanya, maka SHU-nya akan semakin besar pula. Jadi akan adil. Disinilah keadilannya ya. Nah, modalnya besar juga hasilnya juga besar. Tuh. Lalu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal ya kan, balas jasanya sesuai modal, kemandirian, oke mandiri, pendidikan perkoperasiannya ada, dan kerjasama antar koperasi juga ada. Itu adalah 7 dari prinsip koperasi. Ya. Dipaham ya? Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Perangkat koperasi menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu ada 3, rapat anggota, ada pengurus, dan ada pengawas. Jadi ada 3 ini menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ya, ada 3. Rapat anggota pasti yang dilakukan setiap 1 tahun sekali ya pada umumnya, kemudian pengurus, dan ada
pengawas. Pengurus itu mengelola koperasi ya, pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan koperasi. Kemudian permodalannya adalah yang pertama adalah modal sendiri, itu meliputi sumber modal sebagai berikut, ada simpanan pokok. Nah, simpanan pokok ini dibayarkan satu kali sejak anggota tersebut menjadi anggota koperasi. Jadi dibayarkan pada awal menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama pada setiap anggota. Misalnya 100.000 ya 100.000 semua. Kemudian simpanan wajib itu jumlah simpanan tertentu yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Biasanya adalah setiap bulan. Nah, dengan jumlah simpanan yang sama pada setiap bulannya. Itu simpanan wajib ya. Jadi selama menjadi anggota, simpanan wajib ini juga tidak dapat diambil gitu ya. Bisa diambil kalau dia keluar dari anggota koperasi. Kalau simpanan pokok dibayar sekali pada awal menjadi anggota, kalau simpanan wajib itu dibayar setiap bulan ya. Oke, kemudian ada dana cadangan. Ini sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha. Jadi sisa hasil usaha pada setiap tahunnya itu akan disisihkan berapa persen untuk dana cadangan sesuai dengan rapat anggota tahunan ya. Persentasenya sesuai rapat anggota tahunan. Yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Nah, itu. Kemudian yang keempat, modal sendiri itu terdiri dari hibah. Hibah ini adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah. Hibah itu berarti tidak ada balas jasanya ya, pemberian dan tidak mengikat. Ya, oke, itu permodalan koperasi. Jadi modal koperasi itu ada modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, modal pinjaman itu bisa dari bank atau bisa dari pihak lain ya. Sedangkan modal sendiri sifatnya ada 4 tadi. Jenisnya ada simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Lalu jenis koperasi itu ada koperasi simpan pinjam yang kegiatannya melakukan kegiatan menyimpan dan meminjam uang saja. Atau disebut dengan koperasi kredit. Kemudian ada koperasi konsumsi yang kegiatannya menyediakan barang-barang konsumsi. Seperti odol, alat kebutuhan pangan, nah, seperti itu. Kemudian koperasi produksi ini koperasi yang kegiatannya menyediakan barang-barang hasil produksi. Misalnya adalah pertanian itu ya padi, singkong, gandum, nah itu ya. Kemudian ada koperasi jasa, kegiatannya adalah menyediakan jasa ya. Menyediakan jasa. Kemudian koperasi pemasaran kegiatannya hanya untuk memasarkan atau mendistribusikan barang ya. Memasarkan suatu produk saja. Jadi dia tidak menyediakan produk, tapi dia menyediakan jasa pemasaran. Nah, itu jenis-jenis dari koperasi. Lalu jenis usaha koperasi. Tadi jenis koperasi, sekarang jenis usaha koperasi ada single purpose, di mana jenis usaha koperasi yang hanya satu jenis saja. Jadi usahanya hanya satu jenis, misalnya simpan pinjam ya simpan pinjam saja, koperasi konsumsi saja, produksi saja, jasa saja, atau pemasaran saja. Kemudian ada multiple purpose atau serba usaha. Jadi jenis usaha koperasi lebih dari satu. Bisa koperasi simpan pinjam dengan koperasi konsumsi, dengan koperasi produksi. Nah, intinya adalah lebih dari satu jenis. Ya. Oke, lanjutkan. Cara mendirikan koperasi minimal harus memiliki 20 orang anggota ya. Harus minimal 20 orang. Kalau belum 20 orang belum bisa dikatakan koperasi. Kemudian koperasi yang paling awal dan yang paling bawah adalah koperasi primer. Jadi yang terdiri dari 20 orang anggota itu disebut koperasi primer. Nanti di atasnya lagi ada koperasi sekunder yang terdiri dari 3 koperasi primer. Nanti ada lagi koperasi tersier. Nah, seperti itu. Nah, koperasi yang paling awal yang terdiri dari 20 orang itu namanya koperasi primer. Kemudian pendirian koperasi itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah pengumpulan anggota terlebih dahulu, karena untuk menjalankan koperasi itu membutuhkan minimal 20 anggota. Kemudian selanjutnya para anggota tersebut harus mengadakan rapat anggota terlebih dahulu untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, serta anggota-anggota yang lain yang dibutuhkan.
Kemudian setelah itu koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan rumah tangga pada koperasi itu. ADART namanya. Nanti yang terdiri dari pasal-pasal, yang terdiri dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 tentang jumlah anggota, kemudian pendirinya siapa, tempatnya di mana, usahanya apa, pembagian persentase pembagian SHU-nya bagaimana, itu ada dalam ADART. Lalu meminta perizinan dari negara, barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, itu cara mendirikan koperasi ya. Oke, selanjutnya koperasi sekunder itu adalah koperasi yang terdiri dari beberapa koperasi primer ya. Biasanya ini ada 3 koperasi primer, jadi koperasi sekunder itu ada 60 ya. Kalau koperasi primer 20 minimal, berarti koperasi sekundernya adalah 60 anggota. Nah, itu ya. Setelah koperasi primer ada koperasi sekunder, nanti ada koperasi lagi di atasnya ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke KUD atau Koperasi Unit Desa yang pernah kalian dengar ya. Nah, kegiatan utamanya adalah membantu menyediakan keperluan pertanian, misalnya adalah cangkul, alat-alat pertanian, obat-obatan, dan lain sebagainya. Intinya adalah untuk membantu keperluan pertanian. Nah, selain itu juga melakukan pemasaran hasil produk pertanian. Hasil produk pertanian bisa dijual di dalam Koperasi Unit Desa. Ya. Lalu ada lambang Gerakan Koperasi Indonesia memiliki arti ya. Ini adalah Koperasi Indonesia ini model lama, ada lagi yang model baru juga. Jadi memang berganti-ganti. Ini yang model lama awalnya ini bentuk Koperasi Indonesia ini lambangnya ya, rantai, ya gambar rantai ini. Mana gambar rantai? Ini itu melambangkan persahabatan yang kokoh ya. Nah, ini saling bergandengan. Kemudian roda bergerigi, nah ini menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Nah, setiap lambang itu pasti ada artinya, jadi berjalan terus-menerus. Kemudian kapas dan padi dan kapas ini berarti menggambarkan kemakmurannya rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Lalu 4 timbangan ini berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi ya, seperti yang tadi ya, bersifat adil. Lalu 5 bintang dalam perisai artinya Pancasila merupakan landasan ideal koperasi. Kemudian yang keenam adalah pohon beringin ini menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh dan berakar. Nah, pohon beringin itu kan kokoh dan berakar ya, akarnya banyak ya. 7. Koperasi Indonesia. Nah, ini menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Dan ke-8 yang terakhir, warna merah putih itu menggambarkan sifat nasional Indonesia seperti bendera kita, merah putih. Merah berani dan putih itu adalah suci. Itulah tadi arti dari lambang Gerakan Koperasi Indonesia. Kemudian koperasi sekolah ya, kita masuk ke koperasi sekolah, ciri-cirinya anggotanya siswa yang belum dewasa, tidak berbadan hukum. Kegiatannya menjual dan memberikan jasa yang dibutuhkan siswa sekolah, pengurusnya adalah siswa sekolah itu sendiri. Nah, misalnya alat-alat pensil, kadang ditambah ada jajan, titipan-titipan seperti itu, ya kan ya. Seragam dan lain sebagainya. Pengurusnya siapa ya? Siswa sekolah itu sendiri kan gitu. Oke. Kita lanjutkan ya. Itulah koperasi sekolah. Nah, modalnya dari mana? Modal dan anggota koperasi sekolah seluruhnya adalah dari siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Tujuan koperasi sekolah membina disiplin dan pengetahuan koperasi kepada siswa. Jadi, siswa agar belajar tentang koperasi, menambah pengetahuan tentang koperasi secara kontekstual. Selanjutnya koperasi sekolah kegiatannya adalah toko, bisa kantin, bisa fotokopi. Ini yang sering terjadi ya, ada 3 ini. Ada toko, kantin, dan fotokopi. Bentuk koperasi sekolah adalah koperasi primer yang anggotanya adalah siswa yang belum dewasa. Koperasi utama karena dia jenisnya adalah koperasi primer. Oke. Berakhirnya keanggotaan koperasi sekolah kapan? Setelah siswa tersebut lulus sekolah. Nah, modalnya nanti akan dikembalikan. Kemudian
atau dirupakan dengan barangnya bisa juga. Pindah sekolah, keanggotanya tidak bisa dialihkan, dan atau meninggal dunia. Nah, itulah berakhirnya keanggotaan koperasi sekolah. Lalu koperasi sekolah itu pengurusnya 3-5 orang. Yang memberikan saran diminta atau tidak adalah penasihat atau pembina, biasanya guru ya ini ya. Yang menjadi penasihat adalah guru dan kepala sekolah. Yang menjadi pengurus koperasi sekolah adalah siswa yang dipilih dalam rapat anggota. Jadi tidak asal mengambil pengurus ya, kamu aja itu. Jadi harus dirapatkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah hak anggota koperasi sekolah adalah mendapatkan pelayanan yang sama. Jadi setiap anggota koperasi pelayanannya sama. Tidak dibeda-bedakan misalnya orang yang kaya, modalnya banyak sehingga dibedakan gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi semua sama. Oke, terima kasih. Itu tadi materi yang bisa disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak ya. Let's go to the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.